selamat malam, selamat datang berjumpa kembali dengan saya Leli di channel Leli Novita. Ini malam hari sekitar jam 10 malam teman-teman. Tapi saya ingin sharing bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Saya ingin membagikan info bagaimana cara mencari uang di internet. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu dropship. Ya, dropship itu apa? Dropshipping itu pengecer atau penjual sama sekali tidak mempunyai stok barang, tetapi mereka mengambil atau membeli barang dari produsen lalu mengirim ke konsumen. Jadi tidak ada stok sama sekali. Jadi tidak perlu banyak modal. Makanya saya kasih judul bagaimana cara menghasilkan uang di internet dengan minim modal dan hasil yang maksimal. Saya nggak nyebutin berapa hasilnya, berapa modalnya, karena beberapa teman saya yang bermain di dropshipping itu hampir hasilnya itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang puluhan bahkan ratusan juta dengan modal yang sangat minimal, karena mereka tidak pernah stok barang. Mereka hanya bermodalkan kuota dan beberapa admin online. Kemudian saya akan share sedikit bagaimana cara bermain di dropshipping. Yang pertama teman-teman tentunya harus riset terlebih dahulu. Jangan sampai kita melakukan bisnis yang tidak ada dasarnya sama sekali atau tidak ada marketnya sama sekali. Jadi yang pertama teman-teman bisa riset, mencari barang apa yang pasti dibutuhkan dan diterima oleh elemen masyarakat, dan tentunya ada stok volume ketersediaan barang itu tidak cepat habis ya teman-teman, alias bukan produk musiman. Jadi teman-teman harus riset terlebih dahulu dan mengenali market teman-teman. Kemudian teman-teman bisa riset market trend. Itu trend market itu seperti apa, jangan sampai seperti yang saya tadi bilang itu produk musiman. Bagaimana cara untuk mengeceknya atau merisetnya? Teman-teman bisa cari di Google Trend. Teman-teman ketik aja Google Trend. Nah, teman-teman bisa cari produk apa yang ingin dijual. Nanti di situ ada data statistiknya dari bulan ke bulan dan ada grafiknya. Nah, dari grafik itu teman-teman bisa baca itu cukup layak untuk dijual atau jangan-jangan trennya sudah menurun. Jangan sampai teman-teman menjual barang yang trennya menurun, karena itu percuma. Kemudian cara bermain di dropshipping, teman-teman harus cari supplier yang benar-benar bonafit dan bisa diajak kerjasama. Jangan sampai teman-teman pembelinya sudah banyak, membludak, permintaan banyak, tetapi supplier teman-teman tidak mampu melayani. Jadi itu akan membuat pelanggan kecewa. Misalnya supplier lama banget untuk merespon atau mengecek barang dan pengiriman lambat. Teman-teman jika menemui tanda supplier seperti itu, teman-teman harus mulai mencari supplier yang responnya cepat, stok barangnya selalu update, dan juga mempunyai tim sales atau CS yang baik atau tim marketing yang baik agar konsumen bisa terhandle dengan baik. Tentunya konsumen itu adalah teman-teman sendiri sebagai dropshipper ya. Jadi jangan sampai kita ada pembeli lalu kita ingin order ke supplier tetapi responnya lama sekali. Tentunya itu akan membuat pembeli jenuh dan beralih ke penjual yang lain. Jadi teman-teman harus riset supplier mana yang responnya cepat dan mempunyai tim marketing atau tim penjualan yang baik, karena itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, apa saja kelebihan dropship atau dropshipping? Yang pertama yang tadi saya sebutkan, minim modal atau bahkan tidak ada modal sama sekali. Teman-teman bisa fleksibel ya dalam waktunya. Kemudian yang ketiga, tidak stok barang sama sekali. Jadi teman-teman tidak harus mengecek stok satu persatu atau memproduksi barang, karena itu repot sekali. Nah, di dropship itu teman-teman tinggal cari supplier yang bonafit, kriterianya seperti apa, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian cara mencari uang di internet atau cara menghasilkan uang dari internet yang kedua adalah menjual e-book. Dan menjual e-book itu pun bukan e-book kita, bisa kita affiliate
atau menjualkan ebook orang lain, nanti kita mendapat komisi. Atau bisa menjual e-course. E-course itu seperti apa? Biasanya nanti ada dalam bentuk dashboard. Nah, di situ banyak video. Nanti teman-teman bisa download atau bisa dilihat kursus tentang apa. Nah, kita tinggal jadi marketingnya saja atau affiliate-nya saja. Dengan menjual e-course atau e-book kita mendapat komisi. Nah, itu lebih detailnya saya nggak bahas di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa search apa itu affiliate, nanti teman-teman akan lebih tahu detail. Ini saya menjelaskan secara garis besar bagaimana cara mendapatkan uang dari internet. Kemudian bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Selanjutnya bisa membuat jasa pembuatan artikel. Nah, jika teman-teman mempunyai keahlian menulis atau mengarang cerita, tentunya harus yang terstruktur ya, jangan asal mengarang. Teman-teman bisa membuka jasa pembuatan artikel. Nah, di zaman sekarang ini banyak banget perusahaan atau bahkan perorangan yang mempunyai website teman-teman, dan mereka biasanya tidak sempat untuk menulis artikel-artikel yang sesuai needs market mereka. Misalnya saya mempunyai website jualan baju gamis atau fashion, tentunya harus berisi informasi yang sangat bermanfaat buat para penggemar yang sesuai needs marketnya. Nah, itu diperlukan informasi, itu harus menulis artikel teman-teman di website. Biasanya mereka itu hampir tidak mempunyai waktu untuk menulis artikel karena mereka sibuk mengurusi bisnisnya. Biasanya mereka melimpahkan ke jasa pembuatan artikel. Bagaimana simpelnya membuka jasa pembuatan artikel? Satu, teman-teman harus memahami needs market pelanggan. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, saya adalah pemilik website fashion. Teman-teman harus menguasai bidang fashion, atau enggak minimal teman-teman bisa googling di internet informasi-informasi yang berkaitan dengan fashion. Nah, teman-teman bisa menulis artikelnya dan teman-teman memberikan servis yang baik dan tepat waktu. Tentunya servis yang baik dan tepat waktu akan sangat disukai oleh pelanggan. Oke. Kemudian ada hubungannya dengan jasa pembuatan artikel tadi. Cara menghasilkan uang di internet itu adalah menulis blog di website. Nah, jika teman-teman mempunyai website, teman-teman sehari minimal luangkan menulis satu artikel yang panjangnya sekitar 1000 kata ya, sesuai SEO, agar artikel teman-teman atau website teman-teman itu rame traffic, sehingga nanti bisa didaftarkan di Google AdSense, mendapat pemasukan iklan. Tentunya itu harus dimulai dengan cara yang sabar ya teman-teman, karena kita nulis artikel nggak langsung bisa didaftarkan Google AdSense atau bisa menghasilkan uang. Minimal setelah teman-teman di websitenya mendapat berapa ratus atau berapa ribu artikel, mungkin teman-teman bisa mendaftar Google AdSense. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghasilkan uang di internet adalah YouTube. Nah, ini YouTube ini saya sangat suka sekali. Kenapa? Karena saya sendiri sudah bermain. Kenapa YouTube sangat potensial? Karena pengguna YouTube sekarang menurut data itu di dunia sudah ada 2 miliar pengguna YouTube atau yang mempunyai akun YouTube, dan 5 miliar video diupload setiap harinya. Itu merupakan potensi atau market yang sangat luas dan besar teman-teman. Atau enggak minimal kalau kita di Indonesia, teman-teman bisa bermain di pasar lokal atau Indonesia. Kenapa saya suka YouTube? Karena saya sudah pernah membuktikan sendiri ya, menghasilkan uang di internet dengan cara nge-YouTube. Jadi saya itu mempunyai akun YouTube, ada beberapa akun YouTube, saya punya sekitar 5 akun YouTube, dan salah satunya itu untuk jualan, dan saya sudah bisa menghasilkan uang ratusan juta dari YouTube. Itu omset ya teman-teman. Nah, selain dari jualan, itu bisa dari AdSense. Nah, bagaimana cara menghasilkan uang melalui AdSense? Tentunya teman-teman harus menguasai SEO YouTube. Jadi SEO YouTube itu algoritma pencarian di YouTube. Bagaimana video kita bisa dilihat, bagaimana YouTube menampilkan video kita. Jadi itu ada algoritmanya teman-teman. Nah, di YouTube Mastery kita mempelajari bagaimana agar video kita bisa dilihat
sesuai niche market yang kita pilih. Seperti di channel ini saya memilih niche market bisnis. Jadi video saya itu banyak mengulas tentang bisnis yang tentunya itu akan sangat mudah YouTube untuk membaca algoritmanya ya teman-teman. Jadi nggak seperti misalnya hari ini saya upload tentang makan, kemudian besok saya upload tentang jalan-jalan, kemudian besoknya lagi saya upload tentang jualan. Nah itu akan sangat gado-gado atau algoritmanya itu YouTube akan sangat lama membacanya, karena kita sekali lagi bukan artis. Ada yang kita misalnya tidur kita upload video ada yang melihat ya, kalau artis itu beda lagi. Oke teman-teman, mungkin itu bagaimana cara menghasilkan uang dari internet seperti tadi yang saya sebutkan ya. Teman-teman bisa nge-YouTube, teman-teman bisa nge-blogging atau bikin web, nulis artikel, teman-teman bisa jualan e-book atau e-course dengan menjadi affiliate-nya, teman-teman bisa menjadi dropshipping. Ada banyak banget caranya teman-teman. Yang tadi saya sebutkan cuman beberapa aja yang saya temui. Nah teman-teman bisa googling atau cari lebih banyak di internet. Lakukan sesuai passion teman-teman, sesuai hobi teman-teman, dan sekali lagi teman-teman harus konsisten dan harus ada riset atau cari market pasar yang tepat. Jangan sampai teman-teman sudah capek-capek bikin YouTube, bikin website tapi marketnya tidak tepat, atau trennya menurun, atau barang sudah tidak dibutuhkan lagi, atau barang musiman. Nah tadi seperti di awal tadi saya sebutkan, kalau teman-teman mau jualan di dropship, nge-YouTube atau nge-blogging, teman-teman bisa riset, cari di Google Trend dulu, dan untuk riset keywordnya bisa di Ubersuggest, dan bisa cari kata kunci atau keyword di Google Word Planner. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Teman-teman bisa langsung take action ya, bisa langsung mencoba, dan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, serta bagikan informasi ini bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih, sampai jumpa.